Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast ID Jatim Channel bersama saya Diani Rahanum Sarjana Kedokteran yang akan memandu podcast edisi kali ini. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu seputar tragedi Kanjuruhan. Dan kita kedatangan narasumbernya langsung selaku dokter spesialis paru yang akan menjadi narasumber di podcast kali ini. Langsung saja kita sapa Dr. Arif Bahtiar, spesialis paru. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat dan waras. Alhamdulillah. Ini Dokter Arif ini adalah pembimbing favorit saya di rumah sakit. Saya senang sekali bisa ngobrol sama dokter di sini. Oke, sama-sama Mbak Anu. Siap. Oke, jadi teman-teman langsung saja ya kita ngobrolin tentang tragedi Kanjuruhan ini. Sebelumnya mungkin kami mengucapkan turut berduka cita kepada korban yang selaku korban kemarin. Semoga arwahnya ditempatkan di sisi yang terbaik. Kemudian amin. Untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan ya dok ya. Amin. Ya. Karena ini menjadi tragedi yang meninggalkan luka yang cukup dalam bagi kita semua. Betul ya. Bagi khususnya bagi Indonesia ya. Ini katanya tragedi sepak bola terburuk kedua dunia di katanya dunia. Di dunia. Betul. Semoga tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Amin. Mungkin langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman mungkin udah penasaran banget ya dok ya. Oke. Mungkin disclaimer dulu nih teman-teman. Di sini kita dari tenaga kesehatan mungkin fokusnya membahas tentang gas air mata dokter. Jadi gas air mata dampaknya sendiri ke tubuh itu seperti apa sih gitu. Karena mungkin di sini teman-teman masih banyak yang kurang mengerti dan tujuan dari podcast ini sendiri adalah untuk edukasi. Jadi mungkin di sini kita fokus terhadap kesehatannya itu. Baik. Oke. Kita nggak ngomong politiknya ya. Jadi disclaimer dulu ini. Takutnya kan gimana gitu ya dok ya. Yang dipelintir nanti sama. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya. Ini udah penasaran banget ini. Oke. Dokter suka main bola dok? Saya nggak hobi main bola, hanya lihat aja, lihat pertandingan aja. Itu intermezzo dulu ya dok ya. Oke. Jadi pertama kan ini ya dok ya banyak nih berita-berita viral dan video-video dari masyarakat gitu, terutama korban dari Kanjuruhan sendiri yang merasa katanya sesak napas waktu tragedi tersebut gitu, dan katanya itu karena gas air mata. Jadi sebenarnya gas air mata sendiri itu kandungan zatnya itu apa sih dok yang mungkin bahaya buat pernapasan? Jadi gas air mata itu mungkin pada dasarnya dibuat ya untuk sebagai agent untuk apa ya? Untuk mengontrol massa sejatinya. Jadi kalau menurut perjanjian maupun perundangan internasional sendiri bahwa sebenarnya gas air mata itu dalam artian tidak mematikan sebenarnya. Dia kandungan utamanya sebenarnya adalah gas iritan. Ya, kalau kita sedikit pernah membaca barangkali pernah ada namanya klorofenon sama seperti zat gasnya cabai ya, cabai lombok itu ya. Ya, kapsikum atau kapsaisin, juga ada yang klorobensilidin. Itu adalah gas-gas, sifatnya adalah gas-gas iritan, tujuannya adalah untuk membuat bukan untuk membunuh sebenarnya, karena hanya untuk mengontrol saja, menghalau seperti itu ya. Jadi menimbulkan iritasi ya, bisa pada mata, pokoknya pada area-area tubuh yang terutama yang mengandung selaput-selaput lendir, mengandung mukosa. Itu. Oke, berarti sebenarnya bukan mematikan ya? Ya, dia bukan gas untuk membunuh sebenarnya. Itu, tapi memang kerjanya dia membuat iritasi sehingga orang mungkin masa yang awalnya bergerombol bisa menyingkir. Mungkin bisa Mbak Anu bayangkan kalau saat kita mengiris bawang ya, bawang yang mati lah,
Mungkin dalam kadar yang ringan mungkin seperti itulah. Oh iya, baik. Dalam kadar, kalau kita ngiris bawang dalam kadar yang ringan sepertinya. Itu. Kalau dari iritasinya ke saluran pernafasan itu ada nggak ya dok? Ya ada. Jadi yang mengandung selaput lendir, yang mengandung mukosa itu bisa. Oh, karena saluran pernafasan juga ada lendirnya ya dok ya. Ada selaput lendirnya ya, gitu. Baik, oke. Untuk efeknya sendiri nih dok. Jadi kan tadi udah kita tahu kalau gas air mata itu bikin iritasi. Yeah. Nah itu efek jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa sih dok untuk kesehatan? Biasanya umumnya dicari efek jangka pendeknya ya untuk ini ya, untuk jangka pendek. Jadi orang begitu terkena rasanya wah teriritasi, nggak betah, segera menyingkir dari tempat itu, dari area yang mengandung gas itu tadi ya. Jangka pendeknya ya iritasi. Kalau memang mengiritasi di kena selaput lendir mata, mukosa mata ya bisa mengeluarkan air mata, kemudian bisa sampai mata merah, bisa. Kalau pada saluran napas termasuk hidung ya, mungkin ada rasa pedih dan rasa nggak nyaman. Jadi seperti sesak kita itu ya. Kalau ada iritasi kan otomatis saluran napas itu akan bereaksi. Demikian. Oke, baik. Itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjang sih sebenarnya kan event kejadian sampai petugas mengeluarkan gas air mata kan nggak dalam jangka waktu terus menerus sebenarnya ya, kecuali kalau daerah-daerah konflik itu lain lagi ya. Tapi kalau untuk acara-acara tertentu mungkin hanya sebentar saja. Jadi rata-rata ya efek akutnya. Kalau efek jangka panjangnya pada beberapa kasus dilaporkan, itu pun kalau mereka sering terpajan ya. Tapi kalau saya kira kalau hanya sekedar event sepak bola seperti kemarin sekali mungkin kan nggak terus-terusan ya, kecuali daerah konflik yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu bisa timbul seperti gejala bronkitis, mungkin batuk, itu bisa seperti itu. Mungkin kalau pada nggak nyaman pada daerah hidung, seperti orang itu akan seperti berlendir seperti model orang flu seperti itu. Bisa timbul seperti itu. Oke. Kalau misalnya jumlahnya misal banyak gitu dok, apa itu mempengaruhi juga dok ke tingkat iritasinya? Ya otomatis kalau tingkat konsentrasi semakin tinggi ya pengaruhnya memang semakin kuat dan semakin cepat efeknya. Demikian. Oke, siap. Oke, kan dari rilis di ini ya dok ya, di berita kan katanya kalau misalnya gas air matanya itu kadaluarsa dok. Nah itu kalau kadaluarsa apa efeknya gitu dok? Saya sempat berusaha mencari mengenai laporan-laporan dari jurnal-jurnal terkait gas air mata yang expired itu terus terang saya masih belum menemukan. Tapi kalau saya membayangkan kalau gas itu kan sebenarnya kan nggak ada ya, gas itu menjadi dalam tanda kutip seperti kalau makanan jadi basi atau apa kan, kalau gas itu kan sulit dan seperti itu ya. Jadi mungkin relatif efeknya mungkin nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Menurut saya sih bayangan saya seperti itu. Tapi untuk literatur resminya saya belum menemukan itu. Saya cari-cari nggak ada. Berarti belum ada jurnal yang melaporkan ya. Betul. Okay. Terus nih dok, kalau seandainya nih gas air matanya itu sudah terlanjur terhirup gitu dok. Nah itu apakah ada kayak pencegahannya untuk masyarakat supaya efeknya itu tidak terlalu perburukan gitu dok? Penanganan awal maksudnya. Oke. Jadi kalau kita terkena terekspos gas tersebut, langkah pertama area yang satu kan ini sifatnya gas ya. Jadi kalau ada pajanan dalam bentuk gas iritan seperti itu, kita otomatis harus cari tempat yang lapang, tempat yang beroksigen lebih luas sehingga konsentrasi gasnya itu lebih segera turun. Itu langkah pertama. Yang berikutnya selaput lendir atau mukosa yang terkena ya kita bilas sebaik diirigasi istilahnya kalau dalam istilah medis ya, diirigasi atau dicuci. Bisa pakai kalau dalam kita di setting layanan kesehatan kita bisa pakai itu NaCl. Itu NaCl itu. Tapi kalau dalam setting kadang-kadang di luar dan nggak ada seperti ya kita bisa pakai air keran bisa dong. Air ya bisa. Gerocok sebanyak-banyaknya itu aja. Terus pada yang area-area yang nempel-nempel di kulit bisa dibersihkan pakai, kan masih ada yang nempel-nempel ya. Pakai handuk, kain basah itu bisa diusapkan gitu. Oke. Kalau dari berita-berita itu dok, katanya ada korban yang sampai masih dirawat di rumah sakit karena sesak nafas gitu. Nah, itu
apakah itu ada efek dari gas air matanya itu, dan kalau misalnya itu ada efek dari gas air matanya itu, apakah bisa sembuh, Dok? Jadi kalau kita baca bahwa efek dari gas air mata itu, efek singkatnya biasanya akan hilang dalam waktu 10 hingga 20 menit sebenarnya. Begitu ya. Tapi memang bisa jadi kalau orang itu memang kadang-kadang sangat sensitif ya, bisa responnya agak lama memang bisa. Tapi secara umum nggak sampai timbul langsung jelek keluarnya, nggak seperti itu. Tapi kalau kita amati ya, ada kemungkinan kalau dalam situasi kemarin itu ya, itu kan ada sekitar 40.000 orang ya, numpuk di satu tempat. Kemudian ada expose gas air mata dari orang itu panik ya, pasti panik dengan jumlah katakanlah berebut untuk segera mencari tempat keluar lah. Mungkin proses berebutnya itu yang bisa bikin trauma, dan mungkin dia jatuh, dia tersandung atau tertindih orang lain yang saling berlarian untuk segera menghindari tempat itu dalam waktu yang singkat lah. Itu bisa jadi efek demikian. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Oke. Berarti mungkin ada ya, Dok ya, sebagian orang yang terkena efeknya itu kalau dia alergi gitu ya, Dok ya. Mungkin tapi itu hanya hypersensitif mungkin tapi sebagian kecil orang ya, Dok ya. Iya. Jadi umumnya sih dikatakan 10 hingga 20 menit efek respon itu sudah selesai selama expose atau pajanannya itu enggak konsentrasi banyak ya. Tapi ada yang sampai mata merah ya, bisa jadi iritasinya memang sangat kuat, bisa jadi. Oke. Untuk selanjutnya nih, Dok, ada juga katanya korban yang setiap 7 menit itu dadanya sesak, Dok. Batuk-batuk, dan hasil ronsennya itu ada flek putih. Nah, itu apakah mungkin dari gas air matanya itu, atau barangkali dia punya sakit lain itu, gitu? Saya juga sulit untuk mengomentari hal ini ya. Tapi artinya kalau kita baca bahwa sifat gas ini yang sifatnya ya akut, kemudian efeknya segera hilang, walaupun tidak bisa dipungkiri mungkin pada beberapa orang bisa responnya berlebihan, tapi kita nggak tahu sebelumnya orang ini apakah sudah punya gambaran sakit paru demikian apa enggak, kita nggak tahu, nggak ada bukti hal itu, nggak ada bukti masalahnya ya, nggak ada bukti, kecuali kalau memang ada bukti sebelumnya bahwa memang parunya itu bersih dan dibuktikan dengan foto yang bersih, kemudian setelah kejadian timbul seperti itu mungkin bisa jadi suatu laporan kasus tersendiri. Apakah ini gara-gara dia menghirup gas itu, atau mungkin gara-gara dia ada trauma. Mungkin apakah dia terinjak-injak, kan bisa orang-orang trauma apa itu kan, tapi itu biasanya ada gambaran, sering disertai gambaran tulang-tulang yang retak atau apa itu ya. Namanya contusio pulmonum ya, pernah dengar ya, contusio pulmonum. Nah, itu kan mungkin tampak gambaran parunya juga ada putih-putih seperti itu, bisa jadi. Jadi investigasi gak bisa kita ngomong ini akibat gas air matanya. Sulit untuk memastikan hal itu karena faktornya kompleks. Kalau dia berlarian, dia tertabrak, dia jatuh, bisa jadi demikian. Baik. Berarti banyak faktornya. Banyak faktornya. Dan kita sebagai tenaga medis juga tidak bisa langsung mengatakan ini karena ini gitu ya, Dok ya. Karena perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya nih, Dok. Kan tragedi itu terjadi tengah malam ya, Dok ya. Malam hari. Nah, apakah faktor tersebut bisa memperburuk terjadinya kematian pada korban-korban yang sesak nafas itu, Dok, waktu saat itu? Kalau dalam benak saya, dalam gambaran kami, memang kalau malam hari itu mungkin orang kan sudah lelah-lelahnya ya, biasanya gitu, sudah lelah-lelahnya. Kemudian saat itu terutama memang itu masalah kroditnya itu berdesakan dan berebutan untuk mencari tempat keluar. Itu yang menjadi salah satu poin penting juga. Jadi saling bertabrakan, jatuh, terinjak malam hari. Mungkin saya nggak tahu apakah saat itu ada lebih gelap atau enggak, saya nggak tahu kondisinya. Tapi ya sedikit banyak bisa jadi berpengaruh. Orang sudah lelah, ya kan sekitar jam berapa? 9:30 ya waktu itu ya. 9:30 itu selesai acara. Selesai acara sepak bolanya ya. Iya. Dan kejadiannya lebih malam lagi. Iya, lebih malam lagi. Sudah lelah-lelahnya, orang sudah lelah-lelahnya saat itu ya. Sangat bisa berpengaruh itu. Okay. Jadi orang sudah lelah, jadi mungkin
ditambah kondisi yang crowded gitu ya Dok ya. Jadi iya. orang udah kendalinya itu udah nggak maksimal ya Dok ya. Maksimal, jadi orang jatuh gitu. Kalau itu lokasi berada di, katakanlah kalau di tempat yang nggak di dalam gitu ya kan, itu walaupun terbuka tapi kan hitungannya kan di dalam satu bangunan ya. Itu begitu ada gas air mata, orang pasti berlari segera menjauh, pasti itu otomatis, karena Anda kalau ngiris bawang atau kan itu pasti segera menjauhkan mata Anda dari sumber rasa perih itu sesegera mungkin lah. Ini apalagi ini sifat iritannya lebih kuat dari sekedar bawang ya. Dan orang sebegitu banyak berusaha mencari tempat pintu keluar, dan pintu keluarnya otomatis nggak sebanding dengan jumlah orang yang 40.000 dalam waktu singkat harus keluar. Nah, itu ya sulit sekali. Ya, pasti saya bisa membayangkan bertabrakan satu sama lain, jatuh, itu pasti ada yang seperti itu. Baik. Selain karena trauma mungkin bertabrakan gitu ya Dok, atau perdarahan gitu ya di sana, itu kalau kekurangan oksigennya sendiri itu seperti apa ya Dok? Ya, dalam situasi orang banyak itu pasti kita lebih merasa dalam tanda kutip berebut oksigen ya. Walaupun sebenarnya tercukupi, tapi dalam kondisi orang yang berjubel dalam waktu singkat dan banyak, pasti rasanya nggak nyaman buat pernapasan kita, itu pasti itu. Kalau di bahasa medisnya asfiksi ya Dok ya? Asfiksi ya. Nah itu dari seseorang kekurangan oksigen sampai orang itu bisa meninggal, ada waktu tertentunya nggak Dok? Apa maksudnya di saat itu, saat orang udah lemes, kita bisa kasih bantuan nafas atau ada penanganannya? Coba bayangkan saat itu misalkan sampai mengetahui sampai posisi di dalam situ ya. Sampai mengetahui karena teman sampean jatuh, apakah sampean segera menolong orang itu dalam kondisi seperti itu? Sulit bagi kita kan. Sulit bagi kita otomatis kita sendiri juga berusaha menyelamatkan diri sendiri dulu. Iya, sulit sekali. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya saat itu. Oke. Baik. Ya. Jadi saya sih tidak serta-merta efek. Walaupun pemicunya dengan gas air mata dari orang jadi berebut, tapi mungkin ya nggak secara langsung gara-gara gas air matanya mungkin ya. Gara-gara efek berebutnya itu bisa jadi demikian. Tapi itu ya nunggu hasil investigasi resmi, karena saya sendiri juga nggak berada posisi di sana, nggak bisa tahu kejadiannya sebenarnya bagaimana. Berarti kalau boleh saya simpulkan, untuk gas air matanya itu sendiri sebetulnya tidak mematikan dan fungsinya memang untuk iritasinya itu. Iya, tapi membuat iritasi memang. Iya, cuman untuk beberapa orang mungkin ada yang peka ya, lebih peka gitu ya Dok ya. Jadi efeknya tuh lebih parah dibanding orang-orang lainnya gitu. Tapi mungkin ini yang bikin parah itu karena kondisi di saat itunya itu juga ya Dok. Kondisi saat itu kan pasti crowded banget ya, pasti kacau sekali, chaos sekali saat itu, orang saling berebut, saling bertabrakan satu sama lain, sudah berusaha menyelamatkan diri masing-masing untuk menghindari, entah itu menghindari perihnya gas tadi ya, kemudian ingin segera keluar dari stadion ya, itu kan pada berebut, itu sudah sulit ya gitu. Oke. Dokter ada tips nggak kalau misalnya kita di situasi yang crowded seperti itu, kemudian ada gas air mata gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan supaya kita tidak teriritasi? Iya, ini cari tempat seterbuka mungkin dan berusaha menjauhi sumber dari gas air mata tadi itu. Ya. Dihindari saja ya Dok. Dihindari saja. Ya. Mau pakai apa? Kalau mau pakai khusus ya, masa kita mau nonton sepak bola atau apa harus pakai? Kan ada ya yang masker khusus untuk anti gas air mata. Ya kan ada ya. Tapi kan mau nonton acara konser atau apa harus pakai seperti itu. Dokter pernah nonton sepak bola? Pernah, saya sekali waktu saya masih SD, itu pun sekali saja. Oke, baik. Mungkin dokter ada pendapat sendiri tentang tragedi kemarin. Saya menyoroti anuannya saja dari sisi masalah kesehatannya atau dampak kesehatan yang timbul. Jadi dalam suasana yang chaos atau yang crowded seperti itu ya, memang ada baiknya masing-masing pihak itu saling
menyadari kondisinya saat itu, bagaimana situasi rumitnya saat itu, bagaimana kalau orang Jawa bilang itu sumpek, saat itu sumpek sekali pasti sumpek sekali. Dan itu memang nggak terduga, kan juga nggak ada petugas tiba-tiba mau melontarkan gas air mata, itu kan juga nggak seperti itu juga kan ya. Jadi ya sebisa mungkin ya hindari dan masing-masing jangan saling berusaha membuat kerusuhan, itu aja. Baik, oke. Mungkin sampai di sini dulu podcast edisi kali ini, Dokter. Mungkin dari Dokter ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman podcast ID Jatim Channel. Ya, saya harapkan semua senantiasa dalam kondisi sehat. Dan jika kita juga dalam masih dalam situasi belum lepas dari pandemi. Betul. Kita belum lepas dari pandemi. Jika memang memungkinkan ya walaupun mungkin sudah 3 tahun orang-orang nggak betah kalau nggak berkumpul kembali ya, tapi setidaknya kita tetap harus waspada kondisi-kondisi yang bisa membuat rawan atau menimbulkan suatu masalah kesehatan ke depannya. Itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya, Dokter. Ya, sama-sama. Semoga Dokter juga sehat selalu. Amin, sehat dan waras yang penting ya. Siap. Sehat nggak waras nanti sehat. Sehat fisik dan psikis ya, Dok. Ya, betul. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton podcast ini sampai akhir. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.